Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa di grup Melek Parenting hari ini bersama saya Emu Takwiyati atau biasa dipanggil Bunda Titak. Kali ini kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang menghebatkan diri, mencerdaskan buah hati. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin cuplikan sebuah kalimat yang ditulis oleh Iris Kresnau, asisten profesor jurnalisme di American University. Dia mengatakan, kalau kalian memilih untuk menjadi orang tua, kalian harus selalu ada untuk anak-anak kalian. Masa anak-anak akan lenyap sekejap mata? Kalian pasti tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mencintai dan dicintai sepenuhnya. Mereka adalah manusia utuh yang berharga. Nikmatilah semua sensasi yang tidak dapat diberikan oleh pekerjaan apapun di dunia ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah, mengasuh anak sesungguhnya adalah bagaimana orang tua melakukan pengasuhan pada diri sendiri. Kita akan coba lihat itu. Maka kalau ayah bunda ingin memiliki anak-anak hebat, maka mari kita menghebatkan diri. Nah, upaya untuk menuju orang tua hebat yang perlu kita lakukan yang pertama adalah pengelolaan hati. Mengelola hati sesungguhnya adalah upaya diri untuk memiliki qalbun salim, hati yang bersih. Beberapa aktivitas ini bisa menjadikan hati kita terkelola dengan baik. Di antaranya yaitu kita senantiasa berusaha berada dalam ketaatan kepada Allah. Memiliki semangat karena Allah, memanage waktu dengan baik, dan memiliki perhatian yang sangat terhadap solehnya amal. Oleh karenanya, senantiasa memupuk kerinduan dalam melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah keniscayaan. Menuju orang tua hebat yang kedua, kalau kita ingin seperti itu, maka kita perlu mengasah kecakapan berpikir. Kecakapan berpikir yang saya maksudkan di sini adalah kecakapan berpikir rasio dan kecakapan berpikir emosi. Sekarang mari kita lihat bagian-bagian otak secara garis besar. Ada gambar yang warnanya agak coklat kemerahan, itu disebut dengan area cortical atau cortical region. Yang coklat itu bernama subcortical atau di situ wilayahnya disebut dengan subcortical region. Kita akan perhatikan, akan lihat dari pembagian otak itu, otak yang cortical yang berwarna agak merah kecoklatan itu gambarnya ya, itu merupakan pusat berpikir dan berbahasa. Di bagian ini ada area yang bernama dengan prefrontal cortex yang memiliki kemampuan merencanakan atau plan, memilih dan memutuskan, decision making, dan menilai sesuatu. Nah, kita sebagai orang tua hendaknya terampil melakukan plan, kemudian memilih dan memutuskan, terbiasa seperti itu, juga terbiasa menilai yang terbaik di antara yang baik dari yang buruk, dan seterusnya. Nah, anak-anak kita latih juga untuk seperti itu. Kita biasakan anak-anak memiliki plan. Misalnya seperti masa pandemi sekarang ini. Kita bikin plan dengan anak-anak. Yuk kita bikin sesuatu yang produktif misalnya pada masa-masa pandemi seperti ini. Kemudian kita berikan pilihan-pilihan kegiatan. Bukan semua didiktekan oleh orang tua. Setelah itu biarkan anak-anak itu memutuskan.
sehingga anak akan terbiasa seperti itu. Nanti kita ajak anak-anak untuk menilai mana ini yang baik, mana ini yang kurang baik, mana yang terpuji dan seterusnya. Ayah bunda yang disayangi Allah, apabila PFC seseorang itu rusak, prefrontal korteksnya rusak, maka dia tidak bisa berpikir jernih. Dan akibatnya dia hanya mengandalkan hawa nafsunya saja. Akhirnya seperti apa? Mereka akan seperti binatang. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian area yang berwarna coklat itu disebut dengan subkortikel. Di dalam subkortikel itu ada yang disebut dengan sistem limbik. Pada sistem limbik itulah pabrikisasi dari emosi terjadi. Jadi emosi baik, emosi buruk itu ada di situ. Kemudian ada yang disebut dengan cerebellum atau otak kecil. Di situ aktivitas fisik seseorang itu terjadi. Jadi gerak motorik halus, motorik kasar itu ada di situ. Keseimbangan itu ada di situ. Kemudian batang otak itu merupakan aktivitas vegetasi tubuh kayak denyut jantung, paru, hormonal itu ada di situ. Nah, sesungguhnya antara otak rasio dan otak subkortikel itu saling terkait. Maka suatu misal, ketika misalnya nih ya, rumah kita ada di pinggir jalan raya. Tahu-tahu ketika malam pas kita tidur ada suara gedobrak. Kita mungkin akan terkejut. Maka pada saat itu batang otak kita akan dap dap dap, denyut jantung kita berdetak-detak, berdenyut-denyut. Kemudian sistem limbik kita berpikir, aduh ini jangan-jangan ada yang ketabrak ini. Wah kalau berdarah bagaimana ini? Wah kasihan ini dan seterusnya. Kemudian kita disuruh oleh batang otak tadi karena denyut jantung dan rasa kasihannya, maka cerebellum kita itu menyuruh untuk berlari. Cepat ditolong. Nah, kalau otak rasio itu tidak dipakai, maka kita lari begitu saja tanpa berpikir. Misalnya kita muslimah, kita masih pakai daster pendek atau kita masih pakai baju tidur yang tipis. Tidak terpikirkan gitu. Tetapi kalau otak rasio biasa digunakan, maka kita langsung berpikir secara rasional. Wah, bagaimanapun saya harus ganti baju dulu, harus pakai pakaian yang menutup aurat dulu, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kreatif dan tepat membimbing anak dalam menemukan kehebatan dirinya. Ayah bunda yang dicintai Allah, anak-anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada anak yang dominan di visualnya, baru kemudian kinestetik dan disusul oleh audionya. Ada yang kinestetiknya dominan, ada yang audionya yang dominan. Bakat anak juga berbeda-beda. Kecerdasan anak kita ketahui multiple intelligensi juga bermacam-macam. Itu kita harus dengan cermat dan sabar mengikuti anak-anak, melihat anak-anak, mencermati mereka. Nah, seringkali guru atau orang tua itu tidak sabar ketika mendapati anak didik atau putranya yang memiliki dominan gaya belajar kinestetik karena nggak bisa diam. Apalagi kinestetik audio, visualnya belakangan. Wah, itu sudah anaknya nggak kelihatan fokus, gerak terus. Karena kan sebenarnya pendengaran itu sudah cukup bagi dia. Dia tidak terlalu dominan di visual. Kadang-kadang membuat kita tidak sabar. Makanya dengan berbagai macam gaya belajar, kemudian kecerdasan dan bakat, itu membuat kita harus sebagai orang tua mencari, menentukan, menemukan seperti apa sebaiknya yang kita lakukan untuk bisa melejitkan anak-anak kita. Yang kemudian adalah kreatif dalam memberikan stimulus kepada anak sehingga potensi anak yang dimiliki oleh anak itu bisa dilejitkan. Jadi bagi kita orang tua perlu memiliki kreativitas dalam membangun kecerdasan anak, melesatkan anak, tidak cuma
kerjanya ngeluh. Lah saya nggak punya apa-apa, lah di tempat saya serba nggak ini, saya nggak punya ini. Tapi bagaimana fasilitas yang ada di sekitar kita, yang ada pada kita, itu bisa kita gunakan secara kreatif untuk memberikan stimulus kepada anak-anak kita. Nah, ayah bunda yang dicintai oleh Allah, marilah kita asuh diri kita terlebih dahulu ketika kita ingin menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Sebagaimana dikatakan oleh Sefali Sabari dalam The Awakened Family di halaman 60, beliau mengatakan fokus pengasuhan sesungguhnya adalah orang tua. Dengan demikian pengasuhan pada diri sendiri penting dilakukan agar saat memberi pengasuhan pada anak-anak bisa berjalan efektif dan membawa hasil terbaik. Itu saja ayah bunda dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengasuh diri kita sendiri, diri kita masing-masing, yang kemudian kita bisa mengasuh anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.